Shalom, masih berbagi ayat yang selanjutnya. Dikarenakan tadi videonya terputus, itu tadi mungkin RAM-nya sudah terlalu banyak dan berat. Akhirnya video saya yang tadi yang belum melanjutkan tentang orang yang sudah mati dan tentang supaya kita bisa mengingatkan saudara kita, entah saudara seiman, entah sanak keluarga, entah orang-orang di sekitar kita supaya mau bertobat. Tadi hambanya sudah bagikan ayatnya di Yeskel 33 tadi, ayat 8 sampai 9, itu tentang menegur dosa, menegur supaya orang mau bertobat. Tetapi ada juga ayat tentang orang yang sudah meninggal dan mereka tidak tahu jalan pulangnya, dan kita diberi penghiburan di perjanjian baru. Di Tesalonika pasal 4 ayat 13 mulai membacanya nanti. Nah, di sini karena tadi sudah bangun dari jam 3 subuh, tiba-tiba saya sudah nggak bisa tidur. Akhirnya buka di HP karena masih ada wifi, dan saya mendengarkan seorang romo di TikTok tadi, dan di situ saya mulai tiba-tiba, entah itu diri saya sendiri, entah itu Roh Allah yang bekerja di dalam diri saya, Roh Kudus yang menuntun saya, tiba-tiba saya ingin membagikan ayat dalam kitab suci tentang orang yang sudah meninggal. Ya itulah, mungkin karena bagi saya yang tidak sempurna ini, tidak mungkin saya mau memilih yang sempurna. Tapi bagi yang sempurna, memilih yang tidak sempurna itu pasti bisa. Kalau bagi saya yang tidak sempurna mau memilih yang sempurna, selamanya tidak akan pernah bisa. Makanya harus yang sempurna itu yang bisa memilih yang tidak sempurna ini, dipakainya untuk berbagi ayat-ayat dalam firman Tuhannya. Jadi saya bukan siapa-siapa, saya hanya ibu rumah tangga biasa saja dan umat Katolik yang awam, dan saya tamatan SD saja. Tapi kenapa sampai dipilih oleh Tuhan, ya itu suka-sukanya Dia, bukan suka-sukanya saya. Dan makanya terus gak bisa tidur jam 3 subuh tadi, terus akhirnya berbagi di TikTokku ini. Tadi ayat kelanjutannya tentang penghiburan bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Makanya saya sebagai seorang Katolik kenapa tidak terlalu yakin dan srek akan api pencucian. Karena bagi saya, karena saya sudah membaca ayat dalam kitab suci, saya berpikirnya bahwa Allah itu kan sifatnya tidak abu-abu, dan Allah itu kan tidak mungkin Dia bisa diperintah oleh ciptaannya kan, karena Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya, tapi Dia juga Allah yang penuh kasih. Nah, disitulah kan Allah tidak bisa kita perintah. Dalam arti kalau kita selalu mendoakan seakan-akan kita nggak punya pengharapan, padahal pengharapan dalam putranya, yaitu Allah yang menjadi manusia, Tuhan kita Yesus Kristus, itu sudah satu kepastian. Makanya kita tidak boleh menjadi seorang Kristen Katolik yang tidak paham dan yang tidak mengerti akan Alkitabiah. Karena dibilang yang mengkanonisasi Alkitab adalah dari gereja kita Katolik. Bagaimana kalau kita nggak mau menyampaikan kebenaran Injil Tuhan itu satu paket? Yang dicomot-comot hanya yang enak-enak saja, yang dicomot-comot hanya yang nyaman-nyaman saja, yang bisa didengar oleh umatnya, supaya umatnya damai-damai sepertinya. Padahal banyak orang yang menyangka jalan itu lurus, tapi ujung-ujungnya menuju jurang maut. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kan harus satu paket, tidak boleh setengah-setengah. Makanya terkadang saya tidak merasa terpuaskan. Di rumah saya mulai membaca lagi dan menyelidiki lagi, dan disitulah saya dapat hikmat dari Tuhan. Mau tidak mau saya harus berbagi. Nah, di sini saya tetap seorang Katolik. Karena kita diberi kehendak free will, ya puji Tuhannya saya tidak pernah mengirimkan doa-doa buat bapak saya yang sudah meninggal, terus baby saya yang pernah keguguran, karena saya dihibur oleh ayat ini yang di dalam Tesalonika pasal 4. Sebentar hambanya akan baca, nanti teman-teman bisa mendengar bacaan ini dan bisa menyimak dan bisa merenungkan. Karena saya diberi penghiburan oleh ayat ini, jadi saya tidak perlu lagi mengirim doa-doa buat ayah saya, karena saya waktu itu tahu pasti bahwa ayah saya adalah orang yang taat, orang yang dekat sama Tuhan Yesus, dan pastilah dia akan disambut oleh
Bapaknya di dalam rumah kerajaannya yang disebut surga. Nah, jadi saya pastinya itu karena hanya ada dua jalan, surga atau neraka. Karena di waktu orang sudah mati kan sudah tidak bisa bertobat lagi. Bertobatnya itu di waktu kita masih hidup. Jadi itu tadi pentingnya untuk mengingatkan di waktu dia masih hidup supaya mau bertobat. Tapi kalau kita mau mengingatkan mereka, tentunya hidup kita harus benar dulu. Tentunya hidup kita tidak jatuh lagi di dalam perbudakan dosa, di dalam macam-macam dosa. Kita sudah bertobat, kita semakin dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, menyelidiki kitab sucinya, dan taat, dan menghindari larangan-larangannya, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Terkadang orang menganggap sepele dan menyalahartikan tentang penebusan dosa. Dosa saya sudah ditebus kok. Yang ditebus itu ialah manusianya dari dosa kutuk maut. Kalau dosanya yang ditebus, ya nanti kamu dilemparkan ke neraka. Karena yang ditebus dosanya, yang ditebus itu manusianya dari dosa kutuk maut. Makanya dibilang akan ada hari kebangkitan. Nah, jangan gagal paham dan menyalahartikan arti penebusan dosa. Dan seenak-enaknya mau berbuat dosa, itu salah, itu pemahaman yang keliru. Kalau kamu, terkadang itu tadi, kebanyakan ya saya sih enggak. Saya karena banyak melihat tingkah pola manusia-manusia yang mengaku beragama Katolik tapi tingkah lakunya nggak benar, tingkah lakunya nggak memberikan contoh yang benar di dalam keimanannya, ya saya koreksi, saya berani mengingatkan agar jangan terus-terusan jatuh terus dalam dosa, karena berarti mereka salah mengartikan penebusan dosa. Hukum kasih karunia dibuat main-main, jatuh dalam dosa ini, jatuh dalam dosa itu, jatuh dalam dosa free sex, kumpul kebo, berzina, narkoboy, tapi nanti akhirnya hari Minggu ke gereja menyambut hostia Tuhan. Nah, itu salah kan, itu nggak boleh. Itu namanya kamu mempermainkan kasih karunia Allah. Makanya di sini saya dapat ayat penghiburannya bagi orang-orang yang sudah meninggal. Contohnya bapak saya sudah meninggal dan saya pernah juga keguguran baby saya, dan saya tidak perlu selalu memaksa Tuhan untuk maksudnya ya itu tadi, di waktu dia masih hidup itu yang pentingnya kita kasih teguran. Coba kita baca ayatnya dulu ya teman-teman. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, jadi saya tidak perlu berduka cita kepanjangan seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan, karena di ayat ini saya diberi penghiburan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi dengan perkataan ini kita harus saling menghiburkan. Ya, kenapa kalau di gereja kita Katolik ada misa arwah, atau mungkin saya tidak pernah mengirimkan doa-doa buat bapak saya, karena saya sudah dihibur oleh ayat ini, dan saya pasti karena bapak saya meninggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu tadi akan ditaruh di dalam rumah Bapa. Jadi itu tadi tentang api pencucian, saya belum srek dan belum yakin. Ya entah Romo, entah siapapun gak boleh menyalahkan saya, tetapi saya tetap menjadi seorang Katolik. Begitu ya teman-teman. Jadi ayat ini saya bagikan, bukan saya memaksa kalian untuk untuk supaya ibu ini bicaranya begini-begini, supaya kamu percaya kepada saya, tidak. Tapi kalian boleh menyelidiki dulu, dan tentang apa yang dilakukan oleh gereja kita Katolik, ya itulah bentuk keunikan gereja Katolik. Jadi